Wah, kita dengan gagah perkasa nunjukin bahwa si ini ngejar Unawit. Tony di mobil kan? Gitu dia apa? Itu yang terus dirampas kameranya. Apa itu? Gitu-gitu. Aku lupa sama si ini. Kan dia harus giginya gigi 3 dulu. Oh iya, nggak bisa. Grek, nggak jalan-jalan tuh mobil. Hilang semua rasa takut kita. Wah, aku turun tak kejar itu sama Tony itu. Tarik-tarian itu. Kamera. Tarik-tarian. Tarikan kamera. Selamat datang di podcast Kantin Kayu. Selamat Bincang datang. seru di Kantin Kayu. Tepuk tangan semuanya. Kita kedatangan Senior ya, kita nih di Kantin senior. Langsung Kayu. Kantin Kayu gitu. Mas Imam Wahyudi, Mas Diki Martian. Apa kabar Mas Imam? Baik, Mas Diki? Alhamdulillah sehat. Kantin Kayu jadi inget masa lalu. Ada cerita apa Bener. dulu Mas di Kantin Kayu tuh, kalau boleh tahu? Apa Dik? Banyak lah. Banyak. Ya? Ceritain dong kayak gimana Mas Itu dulu tuh? newsroom kedua. Iya. Oh, newsroom kedua. Jadi kalau sebelum siaran itu ada deadline itu newsroom beneran. Begitu Oke. selesai Selesai. siaran, Ah. pindah ke Kantin Kayu newsroom kedua. Sebenarnya itu ada evaluasi segala di situ ya. Iya, Tapi sambil- lebih santai gitu Santai. di sana ya? Itu masih di Kebonjeruk ya? Bonjol. Bonjeruk, oke. Oke, nah Menarik sekarang ya. kesibukannya apa nih ya, Mas Imam? Saya masih ngelatih, saya juga menguji kompetensi, saya juga menjadi tenaga ahli di Kementerian Pertanian sekarang. Nih, udah uji kompetensi jurnalis? Tahun ini Tahun- insya Allah. Kemarin belum sempat tahun kemarin Mas. Iya, ini wartawan-wartawan senior, wartawan-wartawan yang sangat senior. Masuk RCTI tahun berapa, Mas Imam? Sampai lupa loh. Aku sebentar. 94 kalau nggak salah. 94. 94. Ya, RJT itu 92 kan ya? Sindu Lap- 92. 89. 89. 89. Ya, tapi Sindonya 9. Ya 94 ya. 94 ya? 90-an lah. Enggak. Wow. Seputar Indonesia 90-an. Bareng sama Mas Diki juga Mas Diki? atau Enggak, siapa aku dulu? duluan. Tiki itu di Surabaya dulu. Mas. Bali, Oh. Bali. Bali ya? Bali ya? Oh, Biro Bali. Oh, Oh, Biro dari Bali Bali. ada ya dulu ya? Di bawah Sama dulu Surabaya. ada- di bawah Surabaya? Stasiun besar itu stasiun utama Jakarta. Hah? Second station dulu di Surabaya. Aha. SCTV yang akhirnya jadi SCTV. Terus ada stasiun besar ketiga itu di Bali. Surabaya bukannya biro, saya dulu masuk dari biro Surabaya sama Mas Bambang Purwadi, Ya. Bambang Purwadi, terus Pak Edi, Edi Susanto. Edi Susanto, orang-orang hebat semua ya, Mas Diki. Sekarang kesibukannya apa, Mas Diki? Saya sebagai researcher di satu media asing. Wes, Wih. mantap media asing. Masih aktif berarti sampai sekarang ya Mas Diki. Ngeri ya? Sama Mas Memberi Imam. masukan-masukan mana yang menarik untuk diliput, mana yang jangan diliput. Oh, gitu. Soalnya Ya. media asing kan perspektifnya kan beda. Ya. Nah, oke. Nah, bicara soal legend dari redaksi RCTI itu nggak lepas dari dua nama ini, Mas Imam, Mas Diki gitu ya. Kita masih banyak lagi. Masih banyak Masih lagi. banyak Cuman lagi. dua nama ini selalu kesebut tuh kalau cerita Iya, zaman dulu. Wah, Mas Imam, Mas Diki, Mas Imam, Mas Bisa. Diki gitu. Usulnya soalnya. Bisa diceritain nggak sih Mas Imam sama Mas Diki nih awal mula jadi jurnalis waktu di lapangan tuh gimana ceritanya bisa Apa dulu? Woi jadi dulu. jurnalis nih? Ya. Aku Dia jadi lebih senior jadi dari wartawan saya tuh sejak di dunia 87 jurnalistik. sejak aku kuliah. Tuh. Oke. Jadi aku jadi wartawan jadi gini, aku dari kecil itu memang pingin jadi wartawan lah. Suka menulis gitu ya? Bukan suka nulis, kayaknya keren wartawan lah, Oke. berapa yang kadang maksudnya aku kan suka baca gitu ya, Iya. baca. Nah, jadi kayaknya bisa bikin kayak gini gimana caranya gitu. Di Lumajang cuma ada satu wartawan namanya Pak Yunan Nasution. Jadi cuma satu. Saya nggak terlalu deket tapi rasanya di mataku itu keren banget. Nah, kemudian waktu aku kuliah kan milih jurusan publisik waktu itu juga jadi komunikasi. Begitu aku masuk aku milih eskulnya ya pers kampus. Pers Nah, langsung kemudian ya, baru tahun oke. sekitar tahun ketiga saya masuk ke pers profesional sambil kuliah. Aha. Nah dari situ kemudian waktu itu harian sore jadi di drill untuk nulis cepat. Kemudian tahun 90 saya pindah ke majalah Prospek baru didirikan waktu itu. Majalah ekonomi, pecahan dari Tempo gitu. Kemudian tahun 94 itu saya pindah ke RCTI itu. RCTI. RCTI. Masuk Jadi RCTI memang dari awal saya memang di lapangan terus. Nah waktu saya masuk di RCTI itu kan posisi saya apa dulu namanya sih? Asret ya? Asisten redaktur kalau nggak salah.
hukum dan kriminal gitu. Oh, Hukrim. Hukrim Metro. Nah, setiap pitching apa namanya rapat perencanaan, Budgeting. usulku itu nggak pernah diterima. Sementara aku di tempat lama itu, aku kan sampai level di bawahnya Red Pel gitu kan. Kok iso utusan aku nggak diterima? Aku yang salah berarti nih gitu kan. Maka kemudian, wah ini kan memang media yang baru. Mana saya datang ke Mas Sayadi waktu itu. Udah, aku di lapangan aja. Sementara waktu itu kan orang kalau senior kan di belakang meja. Aku enggak, aku milih dia diperintah-perintah, disuruh datang pagi, disiksa sama editor. Editor banyak tukang siksa, kita nunggu gitu. Asli. Jadi kita nunggu kan antri dulu kan, editornya roll sama gitu kan. Masih alat-alat dulu ya. Wah kan begini. Kasetnya masih besar banget. Bayangin kayak sekarang gitu. Wow, pulang malam, pagi lagi gitu macam-macam. Tapi aku menikmatinya sebagai sebuah proses belajar ya. Dari situ aku baru ngerasa, oh ini titik perbedaan antara audiovisual dengan teks cetak. Bayangkan kalau nggak belajar itu, aku mungkin nggak ngerti juga. Karena ini hanya bisa setelah dirasakan setelah malah masuk, gitu. Tantangannya di lapangan ya Mas Imam. Iya. Jadi Dirasakan betul-betul, itu. oh di sini nih perbedaannya macam-macam gitu. Makanya kemudian saya terdorong kan saya selalu mencoba selalu belajar lah gitu kan. Ya itu dah. Kalau Mas Diki dulu awal masuk RCTI langsung ini di dalam atau di luar? Dulu awalnya saya itu melamarnya ke SCTV. Oh, masih jadi satu ya? Masih jadi satu sebagai ojo guyu. Programmer komputer. Lo kok bisa dari program Programmer komputer terus tiba-tiba ke redaksi? Tapi waktu itu komputernya belum ada. Jadi nggak Sebentar. punya Di pekerjaan. tahun 91. 91. Di hire jadi programmer komputer Iya, programmer komputer untuk stasiun di Bali. di Bali, oke? Iya. Oke. Jangankan komputernya, gedungnya aja belum ada. Ah. Sampai tahun 91 kemudian Pak Yakob Rebong sama Mbak Sirigit mencari reporter seputar Indonesia di Bali. Oke. Daftarlah sekitar 4, 5 atau 6 dites. Tes tahap pertama nggak ada yang lolos satupun. Tes lagi tahap kedua nggak ada yang lolos sampai 3 kali. Terakhir saya datang ke Surabaya, seberapa susah sih tesnya kok sampai nggak ada yang lolos. Penasaran ya Mas ya? Penasaran, saya ikut tes. Ya tes jurnalistik beneran. Mulai dari kepekaan jurnalistik, menulis segala macam. Tes. Iseng-iseng aja saya. Kok lolos? Kok lolos? Akhirnya saya coba liputan. Oke. Saya ingat liputan saya yang pertama kali itu pas deket-deket Lebaran, liputan ke Penggadaian. Penggadaian lagi rame, liputan. Nulis pertama. Ya dicoret-coret sama Pak Yakob, wah di piku-piku. Naskahnya belum bagus ya. Ya pokoknya setahun pertama itu bolak-balik maju mundur kayak orang ngajuin skripsi gitu. Lama-lama makin bagus. Terus kebetulan karena saya seneng sekali nonton dokumenter. Waktu itu TVRI masih jarang. Adanya Discovery Channel tapi masih baru banget. Dan di Bali itu saya sering berinteraksi dengan pembuat film dokumenter dari Eropa, dari Amerika yang ke Bali. Mereka sering minta tolong mulai dari pinjam kamera sampai alat edit suite. Kita punya edit suite dulu di Bali, pinjam. Nah dari situ ketika mereka mengedit itu, saya izinkan boleh mengedit di sini, nggak bayar gratis. Syaratnya cuma satu, saya yang harus jadi operatornya. Jadi sambil jadi operator saya tanyain kenapa kok gambar ini bukan yang itu. Oh soalnya nanti begini, kenapa yang gambar itu bukan yang sebelumnya. Jadi nambah pengetahuan ilmu juga ya Mas Diki ya. Terasa. Curi-curi ilmu dari situ. Terasa makin lama sampai tahun 95 ditarik ke Jakarta, bertemulah dengan beliau ini. Langsung klop ya ketemu di redaksi. Iya. Mantap gitu ya. Kau kayaknya cocok ini di jalanan. Di jalanan terus aja. Ya ampun. Jadi dulu Mas Imam nunjuk Mas Diki terus gitu. Reporter kan pengen sekali-sekali liputan yang wangi-wangi, ber-AC gitu. Di hotel apa-apa. Enggak sama dia, itu ada unjuk rasa sono. Yang berat-berat ya.
Mas Diki. Dibilang berat juga enggak, banyak Ya. guyonnya. Banyak videonya, banyak temennya. Tapi kenapa Mas Imam dulu, Mas Diki kan sering daerah konflik ya, sering banget liputan daerah konflik. Kenapa nunjuknya Mas Diki harus ke daerah konflik? Bukan saya yang nunjuk. Oh bukan? Nunjuk kan newsroom lah, di anu lah. Oh, gitu? Ya, kalau saatnya saya punya kewenangan menunjuk, ya saya tunjuk terus. Tapi maksudnya kan bukan. Cilaka ya. Memang tangguh gitu ya Mas Diki gitu. Mas Imam. Jadi ya kan dulu itu kan anu ya apa gini. Bedanya Kebiasaan. dengan wartawan teks Ya. dengan audiovisual. Audiovisual itu kan harus hadir. Iya. Jadi risikonya gede. Nah, risiko gede itu membuat tidak siap orang. Dan nggak semua orang bisa juga ya, Mas Iya, Imam ya? Iya. Makanya dulu kalau yang daerah-daerah seperti itu kan kalau nggak Bang Ersa ya almarhum, terus Almarhum Bang Ersa Diki, Siregar. saya gitu aninya. Yang kebetulan punya ya seneng aja gitu. Seneng bukan karena konfliknya, tapi memang rasanya kan memang kita apa ya? Adrenalin. Adrenalinnya ada gitu. Tiap kali mau berangkat, Ada cerita. berangkat ke bandara, itu rasanya sambil menyesal kenapa mau terima liputan ini liputan macam apa, taruhan nyawa, waduh, Nah, segala macam. Tapi begitu sudah sampai di lokasi, Lupa. lupa penyesalan, udah seru aja. Nah, bicara soal liputan daerah konflik. Referendum Timor Timor itu kan salah satu yang terdokumentasi oleh redaksi RCTI ya waktu itu ya gitu. Nah, Iya. itu Mas Diki dulu tuh. Waktu itu bagaimana Mas Diki ketika ditunjuk kemudian hadir di sana sama siapa saja, ada kejadian apa aja yang menarik di sana? Itu kan suasana tegang tuh waktu tahun 99 Iya. mau referendum tuh. Sebelum proses referendum itu saya sudah mungkin hampir 10 kali bolak-balik Jakarta tim-tim selama bertahun-tahun, selama proses itu. Mulai dari zaman Sanana ditangkap, sampai sesudahnya, proses-proses sesudahnya. Kemudian saya masih ingat bulan Juli, setelah Bekti kembali, saya diperintah sama Imam dengan penugasan yang kalau boleh dibilang itu mission impossible. Apa itu? Saya ditugasi ke sana untuk mendekati masuk ke kamp gerilaian Fritilin. Fritilin. Oh, oke. Sementara saya jelas-jelas orang Indonesia. Nah, Dari media di Indonesia. Resikonya milik berat, Indonesia. ya. Sementara di mata Fritilin, Indonesia itu musuh. iya. Gajah. Apalagi Gajah. waktu itu Pikiran mereka kan, RCTI iya. miliknya salah satu pengusaha. Iya, entah mereka tahu Enak atau banget itu sebut menjajah itu, bener loh. itu, waduh, itu mission yang gimana caranya? Kita kenalan aja nggak bisa. Ya lewat jalur pertemanan segala macam, butuh waktu lama dan biaya juga nggak murah. Akhirnya kita bisa mendekati kelompok clandestine Oh, clandestine. Fritilin, karena banyak sekali. Itu titiknya di mana? Di kota Dili? Dili. Gajah kan, clandestine. Kita deketin, akhirnya sampai Dan kita adiknya cantik, ya sebutkan juga. Oh, pendekatannya lewat adiknya? Nah, itu dia Wah. pendekatannya. Pasti kan nggak mudah itu, bisa diceritain dong. ya pendekatannya kekeluargaan. Jadi kita deketin keluarganya, emang adiknya cantik. Iya kan, iya. Pacari aha. Iya. Terus dia datang, neneknya ulang tahun, kita beliin bir, 1 krat, kita duitnya dia, sambil diomelin. Oh, minta duit beli bir. Masih ada ya alokasi buat ini. kontak ya. Bir. Terus habis itu ya udah makin dekat, akhirnya sampai kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita ini netral. Nah, Kita pengen dengar suara dari Fritilin. nah, Kalau dari TNI terus nggak imbang. nah, oke. Fritilin harus ngomong. Saya yakinkan begitu. Plus saya diuntungkan karena selama di Jakarta sebelum itu saya berkali-kali ditugasi sama dia untuk wawancara dengan Sanana di rumah tahanan. Jadi Cipinang. modal dia. Sudah berapa kali itu Mas Diki waktu itu sebelumnya? Ada 2-3 kali ke rumah Sanana itu rumah tahanannya. Kan Sanana ditahan bukan di LPC Pinang tapi disewakan satu rumah khusus di belakangnya situ dan dijaga. Itu kita sering situ. Jadi kita dekat. Sampai akhirnya suatu ketika saya diculik sama Asumetan.
Sumetan. Seingat Asumetan Iya. diculik sama Asumetannya apa? clandestine. Clandestine apa? Orang Asumetan itu Fretilin. kode militer nama. mereka. Oh. Nama hutan. Ya, diculik untuk memastikan siapa saya. Kok untung waktu itu dengan handphone jadul itu, Ericsson. Sony bukan. Sagem. Sony Ericsson yang kayak sendal kan? Iya betul. Iya. Yang kayak sekoci gitu. Bukan Alcatel, Alcatel. Alcatel. Yang gede itu ya. Iya. Gede. Kaget. Itu ada nomor telepon pengacaranya Sanana, Oke. Hendardi. Indardi. Pengacaranya Sanana. Terus saya suruh telepon nih, ada nomor telepon, telepon. Mau ngecek, bener kenal Mbak nih gitu ya? Tanya ke komandante, Ah. dicek di telepon, ternyata benar. Ah. Ya sudah, semenjak itu saya diterima. Tapi dengan syarat bawa beras 1 truk, harus bawa beras 1 truk, bawa macam-macam. Itu kan kalau bawa beras 1 truk, Mas Diki, itu kan perlu uang. Ini Di support sama redaksi waktu itu. dia yang bagian berantem sama finance, saya nggak mau tahu. Oh gitu. Pokoknya kalau mau diterima Fretilin harus ada beras 1 truk. Saya nggak ikan kalau nggak salah dulu ngeluarin duit 1 juta. kok. Ada lah. Saat itu ya Mas 1 juta itu ya. banyak Besar banget tahun sekali waktu 99 itu. 1 truk berdua berangkatlah sama bawa truk itu. Perjalanan kira-kira 2 hari apa? 3 hari apa 2 hari? Itu region 1 ya? Bukan? Region bukan. 3. Region Un 1 ya. Un 1 ya. Lere. Lere. Berangkatlah ke sana dan ternyata di sana itu mereka welcome banget sama kita setelah kita jelasin. Dan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Fretilin itu untuk pertama kalinya mereka mau menerima orang Indonesia. Orang Indonesia diterima di campnya sana. Banyak dokumentasi yang Iya bikin banyak. itu. Kita punya region Iya. 1, region 2, region 3, region 4. Itu sudah terbelah ya, ada pro kemerdekaan, pro integrasi itu udah. Udah. Udah ya? Oh sudah. Sudah. Tapi yang di region itu kan khusus Valentil. Valintil. Jadi Valintil itu tentaranya Fretilin. Fretilin. Itu region yang paling ditakuti oleh TNI. Yang belum pernah bisa ditembus. Makanya waktu itu sempat ada komplain ya kalau nggak salah dari Pangap ya, Pak Wiranto kalau nggak salah. Bagaimana saya bisa ada di situ? Itu Los Palos, daerah Los Palos. Sementara TNI nggak pernah tembus, pemerintah nggak pernah tembus, tiba-tiba RCTI ada di situ wawancara kayak sama teman lama gitu, sama Lere yang orang yang paling ditakuti. Sekarang jadi Panglima Angkatan Bersenjatanya. Itulah jurnalis ya Mas Rizky ya. Iya. Ada pendekatan-pendekatan tertentu. Betul, ada cara-cara tertentu begitu ya. Hampir kalau bisa dibilang itu segala cara dipakai. Nah, saya perlu cerita dikit nih. Apa itu? Bahwa kita waktu itu, kita itu sewa mobil itu 3 biji ya, Dik ya? 3 mobil? Untuk 3 biji nggak ada yang bener. 3 mobil? Iya, jadi kan kita ini nih, kita kontrak rumah kan. Nah, kami tuh berdua, kita Dik ya, 2 tim ya. 2 tim, 4 Dua tim. orang. 4 orang. 4 orang. Oke. Nah, kita itu sewa mobil, dia sewa Jimny. Pokoknya kita sewa mobil itu ada 3. Satu Jimny Jim jangkrik. Jimny Jangkrik. jangkrik Iya, kecil ya, yang kecil. tanpa kopling. Nah, koplingnya rusak. Kebayang tuh kayak oke. gimana Kebayang kan? mobilnya kan? Terus satu Kijang Kijang, Tanpa kopelnya bukan tanpa kaca. ya, terus kopelnya pernah jatuh. Kaca depan nggak ada? Kaca depan nggak ada. Iya. Bener-bener buat perang Terus ya. satu hardtop tapi kanvas. Giginya nggak bisa masuk ke gigi satu, harus ke gigi kita. Durek, Tapi gitu kopelnya suka copot. yang copot-copot itu Adrenalinnya luar biasa ya Kijang, liburan. yang di audian gelondang-gelondang Kijang. Ya. Kalau Iya. itu nggak bisa masuk ke gigi satu, jadi harus ke gigi tiga dulu. Kalau nggak grek gitu mana. Itu bukan sewa lo itu, dikasih. Iya? Soalnya begitu selesai, Iya, nggak liputan, bisa dibalikin orang ini kan. yang punya mobil sudah nggak ada, Udah kabur. entah kemana. Jadi mobil kita taruh aja di bandara, Iya, pokoknya. kuncinya kita tinggal di security, nanti kalau ada yang nyari terserah, ini kuncinya. Udah kita Yang penting tinggal ditinggal. aja. Nah itu kita kan pakai aku waktu ke situ pakai kijang itu, kijang apa pakai itu, apa namanya, Jimny. jeep jangkrik itu. Bayangin tuh kan nanjak ke gunung gini, koplingnya ini, aduh. Dan yang naik berapa orang? Oh naik sawo, semua ikut itu, anak-anak clandestine itu ikut kan macam-macam. Jadi ada 10 orang kira-kira, padahal itu kapasitas mobil itu paling cuma Berapa sih itu? Paling Iya. 4 maksimal itu harusnya. iya, itu 10 orang. Udah over Tapi enak kapasitas. sih. Iya, Jadi tapi kalau sambil nggak ada koplingnya. dorong dia jadi kalau anu dorong kan, ceklek gitu, dorong gitu kan.
begitu masuk itu sudah. Jadi waktu itu kan tengah malam tuh. Tengah malam kemudian apa namanya? Kita kan tiba-tiba suruh berhenti. Kan kita ada beberapa mobil. Pemeriksaan ya. Pemeriksaan. Nah, waktu itu pasanganku Mas Tony Tony Cahyono itu. Ya, Nah, kemudian tiba-tiba ada orang ini di Dili itu tukang cuci foto itu orang itu. Namanya Pak Z kalau nggak salah. Dia turun gitu. Terus rupanya dia yang ini. Terus ada suara kayak burung hantu, kluk, 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 kluk. Baru kemudian ini. Baru kita bisa jalan lagi. Rupanya itu pintu awal gitu. Jadi ada checkpoint gitu. Nah, kemudian apa namanya? Ya, begitu Mas, kita sampai sana, udah di situ. Nah, di situ kan kita bisa ketemu sama Mata Dua macam. Waktu itu hari Valentil. Itu tak ceritain lucu nih dari hari Valentil. Begitu itu kan upacara itu. Upacara itu seragamnya nggak ada yang benar. Ada seragam Brimob, ada seragam Menwa, ada Barat Menwa, ada itu seragam yang mereka ini, pokoknya yang mereka dapat dari perang itulah gitu kan. Itu ada yang namanya bejo, ada namanya macam-macam lah gitu. Yang anu lagi adalah nyanyilah pakai lagunya Valentil itu. Disebutlah ada Fununai Valentil, terus apa sebut Indonesia apa gitu, Sira Ukung apa gitu. Aku nanya, ada Indonesia apa artinya? Indonesia apa penjajah kita. Sialan aku udah mati aku kan. Tapi nggak berani bilang sialan kan. Asam ini kita disebut menjadi gitu. Jadi lagu-lagu mereka. Nah, pada waktu itu Pak J itu tiba-tiba datang. Dia udah pakai baju tentara. Rupanya dia itu perwira loh, Dik, ininya. Bayangin tuh tukang cuci cetak foto tuh. Wow. Di kota. Ya. Bayangin, bisa kebayangan kita berapa mereka bisa masuk gitu. Aku sedih ini anunya luar biasa. Tapi kan kita jurnalis jauh meneng baik itu anunya. Ya, Mas Imam, ya. Gitu aja gitu. Nah, udah kita dapat legend 2 kan itu. 1 dan 2 dapat. 2. Habis itu terus waktu peristiwa Kuluhun. Ini menarik ini Kuluhun. Jadi Kuluhun ini ceritanya kampanye pro integrasi. Kampanye hari terakhir jadi kan saya. Kira-kira ya. Hari terakhir. Kampanye rusuh. Rusuhnya di jembatan Kuluhun di Bekora itu. Mereka berdua terjebak di situ. Sementara aku terjebak di rumah sakit. Jadi kan gini. Begitu ada dengar peristiwa Kuluhun, tak cek. Diki ada di mana? Di Kuluhun. Udah, aku langsung nyegat di rumah sakit toh. Nah, ternyata mereka waktu di Kuluhun itu, aku ceritain lah, anu nih apa? Kan di situ ada yang tertembak Kompas sama ini. Beberapa kena tembak. Dan nembaknya mereka itu kan pakai senapan rakitan. Rakitan itu kan pipa dikasih besi besi kotri paku-paku itu loh stone itu dipotong-potong gini miring-miring itu terus dikasih korek api gitu. Jadi kalau ditembak ini pelurunya nyebar. Sapi bisa mati itu kalau ini karena nyebar gitu. Nah, itu temen itu pakai jaket pakai rompi anti peluru aja udah kan nanti rompi peluru sama kakinya yang kena gitu. Nah, itu kejadian itu. Mereka kejebak di situ yang ditendang-tendang sama terus dia teriak jurnalista, suka ngajakin aku. Nanti ceritain sedikit. Nah, aku kan lari ke situ tuh, lari ke sama Tony lari ke rumah sakit jagain kalau ada pasti ke rumah sakit toh. Iya. Ada ini orang milisi mabuk bawa pistol, nembak-nembak. Kok iya masuk ke rumah sakit, wah menjerit-jerit semua orang kita. Waduh aku gini, kemudian kita kan ke satpam itu, malah satpamnya nggak berani ikut tiarap. Sebenarnya kita kan mau cari perlindungan gitu. Untungnya waktu itu siapa namanya pimpinannya itu Aitara siapa? Yuriko Guterres datang dia pakai GLMAX gitu kan. Buang ditarik ininya si orang itu, orang mabuk itu ditarik set gitu. Alhamdulillah kan bebas kan. Nah, habis itu kan sama Otelio sekarang jadi Dewan Persnya Timor Leste. Dia itu kan koresponden kita. Dia kerja untuk STT, Suara Timor. Aku ngantar ke tempat dia dulu. Nah, habis itu aku mau balik, mau menuju ke Kuluhun, maunya ngeliat keadaan mereka. Tahu-tahu di pasar Merkado Municipal ketemu si itu di rambut gimbal. Itu ada milisi Mahidi. Orang Alor itu. Iya, itu kan yang dia yang nyerbu hotel mahkota sebelumnya. Jadi itu ditakuti. Itu dia kan naik truk sampah. Tak wawancara di situ. Di Telkom itu tak wawancara. Habis itu dia pergi kan. Nah, habis itu aku akan menuju ke tempat dia.
Di jalan aku ngelihat ada milisi nembakin ngejar-ngejar orang pro kemerdekaan. Nah di depan ini kan gini nih, mobilnya Unamed ada 3 nih. Nah aku masuk di deretan nomor 2 ininya, udah. Unamed ini syuting dia, motor-motor si orang lagi ngejar ini. Nah sampai ke sana, begitu orang itu nggak kena, balik lagi ngelihat Unamed, dikejar lah Unamednya pakai Range Rover, langsung cis hilang. Wah, kita dengan gagah perkasa nunjukin bahwa si ini ngejar Unamed. Tony di mobil kan? Gitu dia apa? Itu yang terus dirampas kameranya. Apa itu? Gitu. Kan pakai lagi pakai hardtop merah itu. Begitu sampai di ujung, lepas kan Unamednya, balik ngelihat kita, mate kita. Nyamperin kita. Aku lupa sama si ini. Kan dia harus giginya ke gigi 3 dulu. Oh iya, nggak bisa. Keren, nggak jalan-jalan tuh mobil. Padahal itu, wah eksklusif nih gambarnya. Nggak jalan-jalan, ini kita kan mau lari gitu. Langsung dia lari ke kiri nih. Si nyamper si Tony. Ke aku 2 nih, aku kepala sama aku gini. Waduh, ini tamat kita gitu kan. Udah kepikiran ya Mas? Iya, ditodong nih, udah. Ini si Tony juga ditodong gitu. Ditodong? Iya, aku 2 gini. Tony 1 yang ke situ. Gini. Akhirnya begitu ditarik kan kamera, diambil kamera yang gede itu loh, ditarik. Begitu ditarik, hilang semua rasa takut kita. Wah, aku turun tak kejar itu sama Tony itu, tarik-tarian itu. Kamera Tarik-tarian. Tarikan kamera. Hilang itu. Takutnya itu. Iya. Kita tunjukin. Demi kamera itu ya. Demi kamera. Itu tuh. Tapi hilang bener. Hilang bener. Hilang rasa takutnya ya, padahal senapan udah di kepala. Jadi aku ya, kita tunjuk, saya ini dari RCTI macam-macam gitu. Di bola balik. Buta huruf. Percuma dong dikasih tahu ya. Tapi setelah itu kan saya kan yang tadi wawancara Anda gitu kan. Ke gimbalnya lagi di seberang. Begitu dia ngeliat gitu, oh ya udah gitu. Bener, aman maksudnya. Aman. Dia naik truk, kita udah pulih lagi kan. Aku kan mau harus jaga ini dong, nanti ketemu lagi sama si gimbal. Jadi kemanapun truknya pergi, tak ikutin dulu. 1 belokan, 2 belokan, 3 belokan baru kabur. Aku kan nggak ingin kalau aku takut kan. Nah itu kisah mobil itu. Berikutnya lagi, ini gila lagi. Kamu bisa bayangin nggak? Orang nabrak milisi di tengah kerumunan milisi. Itulah kita. Hah? Jadi di tengah kerumunan. Asli. Berasa tamat aja ya Mas Imamnya. Bener. Itu yang sampai sadelnya copot itu. Asli, itu aku sama Aha tuh. Aha di sini nih kan kita mau ngejar misi apa namanya di patroli bersama. Jadi kan kita ada komisi kebenaran dan persahabatan. Nah, itu akan ada patroli bersama Valintil yang mewakili itu, Fritelin itu dan Unamed, dan Unamed dan milisi dan TNI ya, dan TNI Polri. Aku datanglah ke ini Polda malam-malam sama AHA. Informasi eksklusif kan bagus tuh. Ya. Sekali lagi, ini saya itu selalu berpikir bahwa tugas kita di daerah konflik itu kita mulia banget karena kita mencoba untuk membangkitkan itu tadi nilai-nilai supaya jangan itulah jangan bentrok karena yang pasti akan jadi korban orang yang nggak bersalah. Nah gitu dibilang itu di Polres Dili, pergilah kita ke Polres Dili karena buru-buru kan udah. Jadi ini ada pertigaan gini. Di sini tiba-tiba ada rombongan Aitarak itu milisi yang paling takuti. Breng gitu. Aku ngerem lah dari sini toh. Ini mobil direm di sini 10 meter baru berhenti. Ada satu Aitarak nyelonong. Tabrak, jeder mencelat. Joknya itu lepas, dia guling-guling. Terus teman-teman Aitarak yang lain? Ngamuk. Ya ngamuk. Aku rasanya nyawa aku lepas waktu itu. Bayangin tuh. Wah itu terus temennya turun gitu. Aduh. Iya gua turun kata A ya. Gua kaku gini nih. Si orang itu nih, rupanya ada komandannya. Nyamperin ke situ. Kau kenal sama kita. Selamat lagi. Sudah. Jalan sudah. Alhamdulillah. Orangnya itu datang lari yang kata guling-guling itu. Nyamperin AHA. Gua pikir mau gamparin AHA. Enggak. Dia salaman minta ampun kayak sama. Itu.
Itu ya Allah, Tuhan itu benar-benar nggak sari. Iya. Jadi begitu aku sampai itu balik lagi kan ke sana nggak ada. Balik lagi ke Polda ketemu sama Danrem sama Kapolda. Tak ceritain itu. Kalian tuh benar-benar disayang Tuhan. Orang lain pasti lewat kalian. Iya. Apalagi udah di depan mata kayak gitu Mas Imam. Nah, yang ditabrak milisi lagi. Yang paling ditakutin lagi Mas. Gulung. Itu. Ya Allah. Itu ya pengalaman seru ya di sebagai jurnalis di tempat-tempat apa namanya konflik gitu ya. Konflik. Kalau Mas Luar Diki yang biasa gini. paling seru, pernah juga katanya todong juga. Kelanjutannya ini tadi, yang di Kuluhun tadi. Kuluhun. Masih peristiwa. Yang di Oh, jembatan ini ya, sama. jembatan Kuluhun. Peristiwa. Ini versi saya sekarang. Jadi itu mau kelompok pro kemerdekaan itu sedang melakukan iring-iringan konvoi gitu. Tapi di daerah Kuluhun Milisi. oh ya milisi itu pro Indonesia, Pro integrasi. pro Integrasi. integrasi itu mau mengadakan keliling-keliling itu konvoi. Anak-anak bocah Guterres ya. Nah Kuluhun, Baikora itu wilayah pro kemerdekaan. Jadi begitu mereka mau lewat sana sudah ada barikade kan, ditunggu di situ. Tapi nggak bentrok-bentrok, lama nih nunggu nih. Sana sudah siap-siap, wah mondar-mandir. Yang di sini yang pro kemerdekaan juga, wah yang badannya gede bawa panah itu, wah sudah. Siapa namanya badannya gede itu? John. Terus habis itu entah dapat ide dari mana, kameramen kita AHA itu naik ke atas jembatan. Jadi baduk jembatan apa jembatan? Tembok jembatan itu naik ke atas itu sambil bawa kamera. Saya kira mau syuting sekitarnya, ya memang syuting sih. Tapi setelah itu dia terus kamera diturunin terus dia teriak, serbu. Iya. Oh kacau. Serbu. Nantangin banget ya. Mas Diki ya. Yang di sini yang pro kemerdekaan juga nggak tahu ini siapa yang teriak. Iya, nggak Pokoknya tahu. dia dengar serbu ya serbu. Yang di sana juga begitu. Jadi Dengar yang anak lawannya serbu maju, ya? ikut maju. Wah, rame itu tembak-tembakan tuan. Suatu ketika itu ada tembak-tembakan, konflik senjata. Di tengah-tengahnya ini jalan raya. Jalan apa itu? Audiannya. Jalan Audian. Jadi kelompok A di sini, kelompok B lawannya di sini, tembak-tembakan. Terus dari jauh mobil kijang kita lewat. Mobil kijang lewat. Mobil yang Persis di antik ya, Mas? tengah-tengah tembak-tembakan itu mestinya harusnya digas. Itu yang nggak ada kacanya ya? Nggak ada kacanya. Pokoknya kalau sampai itu gas terus dikencengin, langsung wes gitu. Peluru mental biasanya. Digas lah sama AHA, beli roti waktu itu. Mau beli roti, sore-sore gitu. Digas lah itu. Wah, begitu digas kopelnya copot. Karena posisinya kenceng, kopel ini kan jatuh kena aspal. Bunyi. Terus lompat lagi ke atas kena bodi mobil. Duang. Suaranya lebih kenceng dari suara senjata. Nengok semua orang-orang. Kabur lah itu dua itu. Malah kabur? Kabur ke sono, kabur ke sono. Langsung sepi. Sampai mobil ini nongol dengan tergopoh-gopoh. Bikin heboh lagi ya Mas A ya. Kenapa? Nggak tahu nih mobil kenapa ini nggak bisa digas. Tapi malah mereka malah terpisah ya Mas ya. Mungkin karena saking takutnya suaranya duang, kaget kan mereka senjata macam apa nih. Pergi. Padahal kabur Masing-masing duluan. kabur. Habis itu ya sudah. Nah, itu sebelum referendum ya. Nah, pas selesai referendum, itu kan situasinya kan mencekam ya. Banyak yang akhirnya harus bergerak ke Atambua. Ya. Gitu. Jurnalis waktu itu gimana? Masih di Dili. Itu gimana menyelamatkan diri? Kita masih di Dili. Kita termasuk yang terakhir kita ya? termasuk yang terakhir dan kita pulang setelah diancam untuk dipecat. Oh gitu. Ya, saya ditelepon itu. Aku nggak bilang sama Diki. Memang Kenapa tuh Mas ceritanya Mas? Gini, berapa lama liputan dua tim itu? Ya kita sampai tapi dari Juli sampai September. Iya, Wih, Juli sampai September. 2 bulan. Jadi Sampai kontrak rumah kok. Kita kontrak Bukan rumah. sewa hotel lagi, kontrak rumah. Saya mikirin Juli sampai September SPJ-nya. wah jangan bilang Zaman SPJ dulu lagi. kalau itu. Kamu kan nggak nonton film apa Killing Field? Ada adegan di mana Ditpran itu yang stringernya itu nggak bisa ikut itu, kemudian di depan kedutaan dia nggak bisa masuk karena dia orang Kamboja, ingat Ya, nggak? ditinggal. Istrinya.
kami pernah dalam posisi seperti itu. Iya. Jadi gini, ceritanya nih kan setelah apa jajak pendapat kan rusuh. Ini wartawan itu sewa, kan nggak ada pesawat. Ya. Sewa pesawat. Wartawan itu sewa pesawat dari Darwin. Dari Darwin. Patungan sewa. Kita kan nggak bisa ikut sewa, kita nggak punya duit. Tapi waktu itu sudah bayar loh aku. Ya, tapi Baru lagi. Baru lagi. anunya. Kita kan ini. Dia aja yang gimana kalau kita tinggal? Kamu jangan kaget. Tinggal dipilih. Semangat perangnya gitu. Ayo, siapa takut? Rupanya dia sambil masih deg-degan juga. jadi kita anak-anak itu pada ke bandara, kita ke sana nitip kaset. Kaset gitu. Terus ke teman itu kita di luar. Jadi mereka wartawan asing masuk pesawat itu kita di luar di kawat gitu kayak di peran lah gitu. Kita wartawan terakhir nih. Waduh, kita nggak ikutan pulang nih. Gitu Gitu kan. Semua sudah ditarik. Terus teman ini yang ada perempuan kan ini, begitu ya, jalan balik lagi ke sini, ambil berkaca-kaca. Bener, kalian nggak mau pulang ya gitu. Ingat kan Dik? Enggak gitu. Ada cinlok kayaknya. Bukan, tapi maksudnya berkaca-kaca, dia kan mikirin nasib kami seperti apa gitu loh. Kita sebenarnya nggak pas juga duitnya waktu itu. Nah, habis itu udah jalan. Tiba-tiba nih ya ada orang dari polisi rupanya, polisi pakai balik tanya, Pak Imam mana gitu. Oh kan kaget kan yang itu. Terus iya Mas, saya kenapa? Saya tugaskan Pak Tim polisi lain, Pak Tim polisi Kapolda untuk kalian masih di masih di Pantai Kelapa. Masih kami ditugaskan untuk menjaga. Karena kampung itu udah kosong. Kosong, tapi akhirnya kita was-was juga ya. Wah, ini malam gelap. Iya kan, kau yang malam keliling nembakin mangga. Kok bisa nembak-nembak? Sama Tony, aku nggak ikut. Kamu sama Tony. Oh enggak, Tony sendirian. Iya. Ya sudah saking isengnya. Sudah iseng. Saking lamanya di sana ya Mas ya. Hangus semua. Kan senjata ada. Kan senjata keleleran waktu ambil satu, nembak-nembak. Kita pergi ke ini. Kakakku kan tentara, suaminya kan tentara. Jadi kita pergi ke itu, Iya, ke komplek itu. Karena kan di situ udah nggak aman di situ. Nah di situ ternyata lagi ada orang banyak yang lagi marah, sedang bumi hangus, sekolah dibakar. Nah itu, jadi maksudnya adegan kita di ini tuh kayak adegan bayanganku kayak di film Kayak di film gitu. itu ya, ternyata merasakan juga. Kondisi udah referendum, sepi gitu ya. Terus pulangnya gimana? Nah, jadi gini ceritanya tuh. Di waktu itu sempat ada merpati kan, akhirnya kita pulang merpati datang yang terakhir tuh ya. Jadi aku itu ditelepon sama waktu itu merpati manajer Hercules. Hercules kita ya. Lupa aku. Hercules ya. Hercules. Kita jemput khusus. Oh, beda. Itu beda lagi itu yang setelah kedua. Itu ada cerita lagi. Bukan gitu. Nah, jadi waktu itu aku ditelepon sama si manajer peliputan. Kamu kapan pulang? Nantilah kita diri. Wow. Terus ini pesan dari Pak Jafar Assegaf, Pemreh. Pulang atau dipecat. Karena mereka takut juga kan. Iya, takut resikonya kita ngurus itu. Waktu itu ada penerbangan sekali yang itu kita dapat karena waktu itu kan si orang kepala Panya Merpati itu udah deket sama kita gitu. Jadi begitu itu udah pulang. Begitu pulang sampai ke Bali kan, baru turun, aku ditelepon istriku. Kamu di mana? Di Bali. Kenapa? Aku mau minta izin. Minta izin apa? Di Kuret. Rupanya istriku guguran. Ini ada hubungannya sama kebohongan yang aku bangun sebelumnya. Dan kepikiran juga pasti ya Mas ya, karena kebohongan yang terungkap gara-gara si durjana orang-orang itu. Jadi gimana tuh? Di sana itu, jadi kita itu kan punya rumah ya, ada teleponnya. Setiap kali kita habis live, telepon pasti berdering. Kalau nggak siapa duluan, kalau nggak dari FPDK itu organisasinya milisi, atau dari Valintil. Semuanya dua-duanya itu selalu menuduh kita itu berpihak. Yang Valintil nuduh kita berpihak ke milisi nuduh kita berpihak berarti aman kalau kayak gitu berarti kita kan aman gitu kan ininya. Karena kan dianggap udah jodoh.
Tetapi ini ada telepon ini, aku masih ingat itu malam-malam lagi habis live gitu malam-malam lagi ngamuk si milisi ini kan di dor yang kita lampu mati, anjing bunyi, telepon berdering. Tak pikir masih ada kaitannya dengan yang 2 telepon tadi, ada yang telepon lagi. Tak angkat, istriku yang telepon. Aku nggak sempat menyiapkan kalimat untuk bohong kan. Itu suara apa gitu? Wah, aku dik. Rupanya itu jadi kebohonganku semua, gugur semua. Kan sebenarnya kan aku suka bohongin kan. Edi itu loh, Edi Teh itu media Indonesia kan dia kalau bikin memang begitu sampai dia ngompol ditulis. Yang itu penyerbauan mahkota itu. Ya. Wah, aku istriku telepon, wah itu aman gitu ya, untuk menenangkan istri. Iya. Pada waktu itu aku nggak siap bohong. Iya. Itu suara apa? Aku kan, waduh, buset deh gitu. Rupanya gara-gara itu. Kepikiran. Iya. Nah, dengan resiko sebesar ini, jurnalis yang meliput di daerah konflik tuh, tanggapan keluarga kayak gimana Mas Imam sama Mas Diki? Aku nggak pernah cerita. Aku nggak pernah, aku lebih untuk baik menghindari mereka kepikiran aku, soal pekerjaan. Daripada bohong, lebih baik nggak cerita. Gitu. Tapi kalau aku dikonfrontir, aku bohong. Karena aku kalau aku cerita, dia pasti khawatir. Kalau dia khawatir nyetrum ke aku, jadi judgementku bisa salah. Sementara kan tanggung jawab kita bisa besar. Berpengaruh nanti ya di lapangan. Istriku tuh tahu cerita kayak gini tuh belakangan, bertahun-tahun kemudian setelah baru cerita. Onilah apa-apa macam. Jadi dulu kamu kayak gitu. Itu kan dulu gitu aja. Termasuk serbu baru tahu sekarang ya. Ayo baru tahu sekarang loh ya. Iya. Kalau Mas Diki sendiri gimana keluarga? Pas tahu sering meliput daerah konflik. Santai aja ya. Jadi nggak dicariin Mas? Santai aja, malah bapak saya itu katanya kalau di Surabaya kalau waktu zaman kita di tim-tim itu tiap sore itu tetangga-tetangga dipanggilin. Wah, ayo lihat. Nonton lihat nih gitu. Timur gitu. Ayo. Bangga ya. Nobar sebagai jurnalis RCTI. Anaknya deg-degan kayak orang gila. Nah, dia tali layangan. Anak situ hilang-hilangan. Tapi Mas Diki pernah dulu cerita juga. Ada satu scene di Timur yang sampai harus kehausan, cari air susah. Itu yang kedua. Itu gimana tuh? Sampai katanya lengkap, ayo. Jangan lengkap. Jangan. Wah. Sampai katanya sumur itu udah airnya udah. Jadi ketika sudah bumi hangus, itu darurat militer dulu. Ya darurat militer. Sambil TNI dan kelompok pro Indonesia meninggalkan diri, mereka membakari fasilitas-fasilitas umum termasuk sumur itu dicemplungi kalau nggak mayat, kalau nggak gitu bangkai binatang atau apa supaya nggak bisa dipakai. Jadi sampai suatu ketika itu kita sudah nggak ada air sama sekali. Air itu jadi barang langka. Ada air dari Yunamed waktu itu, ditaruh di airport, dijaga tentara supaya orang nggak bisa ngambil. Sudah saya berusaha juga nyolong nggak bisa, minta nggak dikasih, beli nggak dikasih. Sampai suatu ketika itu teman kita Yulia Supatmo itu pingsan di jalan. Di Korem habis konferensi pers. Ada anak kecil lari, bapak, temannya jatuh di sana, pingsan. Kita datang lihat Yulia Supatmo, kita bawa. Waktu itu kita nginep di Korem ya. Korem. Di Telkom. Enggak, Korem. Iya Korem, waktu itu di Korem tapi. Dehidrasi. Jadi dia sudah hampir 24 jam nggak ketemu air. Aduh, kebayang ya. Terus di antara wartawan yang ada di situ, yang punya air itu kalau nggak salah tinggal CNN atau BBC. EPTN. Enggak mungkin EPTN. Kalau EPTN pasti dikasih. Kan barternya sama EPTN akhirnya. Enggak, CNN. Oh CNN ya? CNN. Nah, baru tahu lagi nih. Dia punya satu botol aqua besar. Mulai dibeli. Barternya sama apa? 10.000 rupiah. Nggak dikasih. Sampai $100. $100 untuk setengah botol. Untuk air, setengah botol air aja. $100. Ini saya ada uang dolar $100. Tetap nggak dikasih. Soalnya memang tinggal satu-satunya. Terus akhirnya ya berkat
Iyalah, itu sesuatu itulah. Dialog. Apa itu? Oh, Diskon iya, itu. iya, iya, iya. Iya, iya. Mereka menyerah, ya sudah. Oke. Ya sudah, demi kemanusiaan akhirnya dapat cuma 1 gelas. Dari barter itu? Adalah suku. 1 gelas ya. Dari- Cuma dari- setengah itu, seperempat botol, 1 gelas lah. Ya dari barter itu tuh. Iya. Setengah diminumin ke Yulia, akhirnya dia kuat lagi. Terus nggak tahu sesudah itu kita dapat air dari mana ya? Enggak, habis itu kan aku nggak di mana ya anunya ya. Itu masih setengah mati, wong tiap hari aja kita makan itu kalau nggak TB1, TB2. Setelah itu kan sudah mulai damai yang kemudian orang-orang dari gunung turun. Ingat nggak? Yang Nah, kita ini. ketemu di PRBT, yang Pak Imam dicari-cari sama orang gunung, ingat nggak? Iya, iya. Yang kamu mau naik nggak jadi. Oh iya, iya. Udah mulai membaik ya Mas habis itu. Iya membaik, tapi kita difitnah. Iya. Ya tapi karena kedekatan kita dengan panglima-panglima Pretilin Pretilin. itu, Oke. mereka nggak ngapa-ngapain sama kita. Oke. Aman Mereka ya. aman. Ah. Jadi ada saat yang ya itu kan, makanya jadi kita kan datang waktu itu, yang waktu darurat militer kita datang bawa 2 mobil Opel Blazer, satunya untuk Oh itu yang kedua ya. defense, satunya untuk operasional. Di sana nggak ada mobil loh waktu itu. Nggak ada mobil Begitu sama kita sekali. lagi pakai gitu, mobil kita mau ditawar loh sama teman-teman asing, mau dibeli, dijual berapapun ya. Kita kan nggak ini. Nah, terus dia kan, waktu itu para pemimpin pro kemerdekaan itu mengungsi di Dari. Dari itu ada Kayak dataran tinggi. ada biara di sana. Oh, oke. Nah, terus dia udah janjian mau wawancara sama itu. Nah, kemudian ceritanya kurirnya udah sekali datang, terus nggak jadi ya, itu. Nah, kita kan live itu ininya. Nah, kemudian kita waktu lagi jalan itu ngelihat ada ini orang menjarah bulog, ngerti Dik? Oh iya. Gudang Oke. bulog. Nah, di Ya. situ kita kan mulai pulih itu air sekalian. Gudang bulog, syutinglah di sini. Nah, kemudian aku ketemu sama orang lagi nangis-nangis. Kenapa? Ternyata dia terputus hubungannya sama anaknya yang sudah lari. Nah, punya nomor teleponnya nggak gitu? Akhirnya kita sambungin. Iya. Akhirnya dia bisa. Ini, Nah, ya. bisa komunikasi. Nah, jadi aku nggak ikut ke gudang bulog. Si Rin Kuntari dari Kompas tiba-tiba kemudian nggak ikut kita kan, datang kemudian bilang, Mam, kamu ada apa sih? Kok kamu dicari-cari orang pro kemerdekaan gitu? Mereka marah loh. Hah? Kenapa? Kita kan bingung kan? Hah. Kenapa harus marah gitu macam-macam? Kita kan ini gitu. Udah, habis itu kemudian waktu kita lagi jalan ketemu sama pengungsi-pengungsi yang turun itu, ada yang kenal. Mas Imam, orang-orang di gunung marah sama RCTI. Oh. Apa? Kita kan bingung kan dia? Oh. Ingat nggak? Nah, kemudian kita coba mau jalan ke arah gunung itu. Nah, di jalan itu coba dicegat. Di situ sudah ada pos-posnya. Dicegat sama orang bawa kelewang, ingat nggak di Lewat Sungai Kering. lewat Sungai Kering. Kemudian kita harus datang ke pos. Kita disuruh lapor ke pos. Iya. Ingat nggak, Dik? Aku berdua sama kamu kan? Sama Delvis. Iya, tapi yang masuk Iya. kedua kan, masuk kedua situ, di situ ada ini, ada orang tidur ya, di sini ingat nggak? Nah, di luar itu ada valintil perempuan yang aku temuin di hutan yang waktu aku ketemu di markasnya itu. Jadi agak reda ininya, tensinya, ketegangan ada oke. dia. Oke. Begitu di dalam, orang yang tiduran itu bangun, tahu kita, ingat nggak kita dimaki-maki? Iya. RCTI itu apalah pokoknya kita kayak seolah-olah kita intel lah macam-macam kita jelasin, tapi tetap aja begitu keluar akhirnya kita nggak usah ke gunung deh, lagi nggak bagus kan ya kan, Balik. lagi balik Kondisinya lagi ternyata genting. temen si Mus Jaya Oh, balik Bang dari dari pelabuhan. Katanya dia juga, RCTI itu apa? Wow. Dan yang setelah itu mulai yang paling banyak turun itu pro kemerdekaannya tadinya, ngungsi. Yang tadinya di hutan itu Iya. mereka masuk ke Turun kota semua. semua. Kenapa kita kok tiba-tiba dimusuhin? Iya, gitu. iya. Nah, terus sudah ya, begitu. Aku kan nggak tahu tuh. Nah, terus aku lagi jalan ke arah Korem. Ke arah Korem itu, di situ lagi ada 2 perwira ngobrol. Iya tuh, kita ditarget gitu. Hah? Ditarget. Ditarget? Mereka Iya, nggak itu tahu betul. kalau ada aku di belakangnya. Oke. Nah, aku kan langsung hubungin sama itu. Ngobrol gitu udah. Habis itu telepon sama Nino ya. Imam pulang sekarang juga. Ya itulah, ingat nggak? Yang aku dibilang sama si kru bilang, menyerah apa?
pokoknya aku dibilang menyerah lah gitu Oh, ininya. oke. Persoalannya dari sini perintah Karena Harus sudah pulang. genting disuruh sudah pulang kita ya. kirimkan akhirnya. Hercules dari Kupang, ingat nggak tuh? Udah kita langsung kemas, itu Herculesnya nggak datang, Besoknya datang. besoknya baru datang ya. Dan tertahan di Kupang. Jadi kami pulangnya itu dipaksa. Dipaksa. Dijemput dengan pesawat belakangan, khusus. aku cari-cari ininya. Jadi Kenapa ceritanya kan itu? Sandertoons yang wartawan Belanda ini kan tewas. Mm-mm. Tewas, kemudian mereka ingin balas. Oh. Balas. Kemudian ada fitnah di sini. Ada orang yang wawancara dengan BBC, kalau nggak salah di radio BBC, yang mengatakan bahwa orang ini keluar dari RCTI karena tidak setuju dengan editorial policy RCTI yang berpihak kepada TNI. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Yang aku dengar dari si anak-anak Ya, ini. ya, Tapi ya. ini belum tak Konfirmasi. Jadi konfirmasi masyarakat ya. itu terprovokasi ya. Ini seperti kemudian mempengaruhi orang-orang yang di gunung itu. Apalagi Oke. kami datang dengan pakai mobil Blazer 2 macam-macam. Kami kan untuk supaya live macam-macam. Iya. Sana nggak ada loh. Telkom udah kami bawa orang Telkom 2 ya Iya. yang mengaktifkan Untuk ngidupin alat-alatnya. jadi wartawan-wartawan asing berterima kasih semua datang ke kita untuk minta izin. Kami yang bawa orang Telkom, jadi mereka harus izin nama kita. Kalau ini, kalau mau pakai itu orang Iya. Telkomnya pasal bukan nama kita. Jadi disitulah cerita akhirnya pulang dari Pulang. Timor sana ya. Oke. Yang kedua ya. Yang kedua. Nah, Mas Diki, Mas Imam, itu kan cerita konflik di Timor. Nah, kalau Mas Imam dan Mas Diki ini melihat sekarang industri media, khususnya jurnalistik gitu, jurnalis sekarang gitu kan, semangatnya gimana tuh? Adi, Aku sih. Aku sih. Ada perbedaan mendasar. Kalau dari sisi jurnalisnya, orangnya, yang sekarang ini saya lihat banyak sekali diabaikannya. Kalau kita dulu kan panduan moral, panduan pekerjaan kita itu kode etik jurnalistik. Iya. Benar-benar dipegang ya. pegang. Itu dipegang. Mas Diki, Mas Imam. Itu dipegang, kita wajib itu. Sekarang ini saya lihat ini mungkin mereka tahu aja juga enggak kali ya, jurnalis sekarang. Iya. Dulu jurnalis itu hanya kebanyakan 90% jurnalis yang bekerja untuk atau bekerja untuk satu media. Iya. Hanya 1-2 yang freelance, macam Tino Sorainggalo itu freelance. Tapi sekarang saya lihat hanya beberapa orang aja yang bekerja untuk media. Sisanya itu yang bekerja tidak untuk media, entah untuk channel YouTube atau apa segala. Dan mereka sudah mengklaim diri sebagai jurnalis. ya. Walaupun tanpa melaksanakan kode etik Iya. jurnalistik. Itu dari sisi jurnalisnya. Kalau dari sisi medianya, media sekarang ini sudah agak rancu. Jadi kayak channel YouTube, mereka juga menyiarkan kabar Iya. Oke. dan mengklaim bahwa itu sebagai berita. Yes. Tiba-tiba di YouTube breaking news live gitu ya. Ya, itu di banyak platform Ya. digital dari sisi media. Kemudian dari sisi viewernya, viewer sekarang beda sama dulu. Dulu kalau orang nonton TV itu ingin mendapatkan informasi. Ya. Kalau sekarang orang mencari berita, apapun platform yang dicari, itu bukan untuk mencari informasi, Infonya. tapi mengkonfirmasi informasi yang sudah dia terima, yang dia percaya. Iya. Yang dia percaya umpamanya, oh si A sekarang bebas, gitu. Dia cari. Begitu dia ada berita yang mengatakan sebaliknya, dia nggak akan percaya, ini pasti bohong. Begitu ada berita yang sesuai sama opininya dia, yang ada di Baru Ya, setuju Kiranya dia- ya, Mas Diki. dia akan setuju walaupun itu sumbernya Belum tentu patut kredibel. diragukan. Ya, Betul. belum tentu Entah kredibel. dari TikTok, entah dari Ya. bukan dari media-media Iya, yang iya. Kredibel resmi. ya. Banyak yang sumir juga ya, terverifikasi. gitu ya. Nah itu. Jadi mereka sudah viewer itu, masyarakat ini sudah sulit untuk kembali diarahkan, bacalah atau lihatlah media-media yang sudah terverifikasi, nggak bisa sekarang. Perlu dilakukan edukasi lagi ya Mas Diki ya untuk Gimana Kalau Pak ini Iwan? gimana? Dewan Ya, pers ini. ya sesungguhnya
ini dosa kita semua, artinya bukan hanya soal disrupsi ya. Karena sesungguhnya gejala untuk terlalu berorientasi ke pasar itu sebelumnya udah ada. Nah, ya. Yang memendewakan rating dan sebagainya. Yes, itu ya. ada. Tapi diperparah oleh ini. Makanya sebenarnya kalau kita mau, kalau seandainya dibandingkan, apa gimana tuh, memang nggak apple to apple, beda zaman, beda tantangan kan. Tapi maksud saya adalah kalau kita memang mau objektif, sesungguhnya sekarang lah kita itu butuh jurnalisme. Karena terlalu banyak informasi yang beredar, dan kita kan perlu ada informasi yang benar-benar dipercaya. Betul. Persoalannya adalah apakah semua media yang tersisa siap untuk itu. Artinya bahwa untuk benar-benar memegang teguh jurnalisme berarti kan kepentingan publik dan terverifikasi. Nggak ada cerita ngambil dari medsos, cemplungin, macam-macam kayak gitu kan. Nah, itu tinggal ini sebuah pilihan kok gitu. Jadi seandainya media itu benar-benar bisa membangun trust-nya lagi bahwa dia benar-benar bisa benar-benar mewakili kepentingan publik dan benar-benar tidak berpihak, kurang lebih seperti itu, mungkin akan bisa diselamatkan. Oke, baik. Menarik Seru ya. banget ya, Seru banyak ya. cerita yang mungkin. Tadi saya udah langsung main ini, saya Theater sendiri of belum Mind itu denger langsung, wih gila di jembatan. Serbu. Dulu kita itu, Seru lah itu. ya sekarang seru. Tapi dulu ketika waktu Menegangkan, nggak kepikiran ya Mas itu, Diki. itu masih cerita dari satu lokasi Satu lokasi aja ya ya, di Timur Timur, di belum soal lokasi konflik. Aceh. Iya, Nanti kita betul, punya masih banyak lagi. tema sendiri lah soal Aceh ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih waktunya Mas Mas Diki. Imam Wahyudi, Terima Mas kasih. Diki, Mungkin Mas ada informasi Yas. dikit-dikit yang keliru karena kami lupa, tapi kurang lebih. Oh Ya, seru ya. banget Ya. ini. Tapi tadi saya masih itu sih soalnya masih penasaran tuh barternya tadi. Oh iya, yang nggak diceritain tadi ya. ini Habis ini ya. waktunya sudah Waktunya ini udah habis. cerita ya. Baik, terima kasih Mas Diki. Terima Mas, kasih, terima kasih. Mas Diki, Oke, terima Mas kasih. Imam. Sampai jumpa di podcast Kantin berikutnya. Kayu selanjutnya. Bye.